Rizwan tidak pernah membayangkan bahwa menikah akan terasa seperti menandatangani kontrak kredit jangka panjang. Bukan karena ia tak mencintai Umi, tetapi karena ternyata cinta, seperti cicilan rumah, datang dengan bunga, denda, dan tenggat waktu yang kadang tak bisa ditebak. Mereka menikah muda, dengan modal keberanian dan sedikit nekat. Umi membawa semangat idealisme cinta sejati, sementara Rizwan membawa tekad untuk membayar semua tagihan dengan senyum. Hari pertama setelah resepsi, mereka masih seperti pasangan sinetron, saling menatap mesra sambil menyeduh kopi instan di dapur kecil kontrakan. Tapi seminggu kemudian, realitas mulai menguap bersama aroma kopi yang gosong. Umi mulai memperhatikan daftar belanja yang makin panjang, dan Rizwan mulai memahami bahwa cinta tidak bisa dimasak dengan air panas saja. Mereka sering bercanda, memanggil hubungan mereka sebagai kredit cinta syariah. Karena setiap kali ada masalah, mereka berdua selalu bilang, "Sabar, insya Allah lunas kalau niatnya baik." Tapi waktu punya cara sendiri untuk menguji kesabaran. Setiap bulan datang dengan tagihan listrik, air, dan kadang pertanyaan eksistensial. Kenapa cinta yang dulu manis kini terasa seperti angsuran motor yang menunggak? Umi masih tersenyum, meski kadang senyum itu seperti lembaran uang 1.000 yang sudah lusuh. Tetap berharga, tapi melewati banyak genggaman dan air mata. Rizwan mencoba menjadi pria tangguh. Ia bekerja serabutan, kadang gohek, kadang jadi admin toko online. Ia percaya, selama ada cinta, hidup pasti bisa dicicil perlahan. Namun cinta juga punya tenggat sabar. Suatu malam, hujan turun deras. Atap kontrakan bocor. Mereka duduk berdua di bawah ember plastik, menatap tetesan air jatuh satu-satu seperti waktu yang berjalan pelan tapi pasti. Umi berbisik lirih, "Kita ini kayak genteng ya, rapuh, tapi tetap melindungi." Rizwan hanya tersenyum kecil. Ia tahu, itu bukan sekadar candaan. Hari berganti minggu, Rizwan mulai merasa setiap keputusan kecil dalam hidup mereka adalah bentuk cicilan cinta. Mengalah saat lelah, menunda beli sesuatu, tetap memeluk meski marah. Semuanya seperti setoran kecil menuju cinta yang lunas entah kapan. Umi punya kebiasaan menulis pengeluaran di buku kecil. Tapi kadang, ia juga menulis kalimat lucu di sana. Seperti, "Senyummu hari ini sudah dibayar lunas suamiku." Rizwan membaca itu diam-diam. Pura-pura tidak tahu. Tapi setiap kali membaca, hatinya lunak seperti roti hangat di pagi hari. Suatu sore, Rizwan pulang membawa ayam goreng 2 potong. Satu buat Umi, satu buat dirinya. Tapi Umi bilang ia sudah kenyang. Rizwan tahu, itu bohong yang manis. Di balik senyum itu, ada cinta yang diam-diam menanggung lapar. Rizwan sering berpikir, andai cinta ini benar-benar bisa dicicil seperti kredit rumah, pasti akan ada jaminan bahagia di akhir. Tapi hidup bukan bank. Cinta tidak ada surat perjanjiannya. Mereka kadang bertengkar karena hal sepele. Nasi terlalu asin, sabun habis, motor mogok. Namun setelah itu, selalu ada tawa yang memperbaiki suasana. Umi sering bilang, yang penting kita belum bangkrut rasa sayangnya. Kadang Rizwan membalas dengan kalimat yang lebih getir. Iya, tapi saldo sabarku menipis. Mereka bukan pasangan sempurna. Tapi mereka belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang memberi lebih, melainkan siapa yang mau bertahan lebih lama. Suatu pagi, Umi menemukan dompet Rizwan berisi uang receh, dan selembar catatan lusuh bertuliskan, "Untuk kebutuhan rumah." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menahan air mata. Cinta, pikirnya, memang bisa dicicil, asalkan tidak lupa membayar dengan rasa syukur. Hari itu, ia memasak nasi goreng sederhana, tapi dengan hati yang penuh cinta. Rizwan pulang dan mencium aroma itu, seperti pulang ke rumah yang sebenarnya. Umi berkata sambil tersenyum, "Hari ini kita makan pakai rasa bangga." "Yah," Rizwan mengangguk, menatap istrinya, seperti melihat keajaiban di tengah kemiskinan. Waktu berlalu, mereka pindah ke kontrakan yang sedikit lebih besar. Cinta mereka pun ikut tumbuh, tapi tidak secepat tagihan yang datang tiap bulan. Di suatu malam, mereka berdua duduk di depan rumah, menatap bintang. Rizwan berkata lirih, "Kalau bintang itu hutang, mungkin langit sudah bangkrut." Umi tertawa, "Untung cinta nggak kayak bintang, bisa habis kalau terlalu banyak dilihat." Di balik tawa itu, mereka sama-sama tahu, cinta mereka tidak sempurna, tapi nyata. Waktu membawa mereka ke tahun-tahun yang lebih rumit. Rizwan sempat kehilangan pekerjaan. Dunia terasa mengecil, tapi Umi justru membesarkan hatinya. Ia bilang, "Yang penting, kamu masih berusaha." Kalimat itu menjadi penyelamat bagi banyak malam. Rizwan
mulai berdagang kecil-kecilan. Kadang untung, kadang rugi. Tapi setiap kali ia pulang, Umi tetap menyambutnya dengan teh hangat, manis. Meski gula tinggal setengah sendok. Cinta memang butuh sabar, kata Umi suatu malam. Dan sabar itu cicilan paling berat. Rizwan mengangguk, menatap wajah istrinya yang mulai menua. Tapi matanya masih seindah dulu. Mereka melewati tahun demi tahun, seperti dua pejuang cinta yang tidak pernah menyerah, meski senjatanya cuma doa dan tawa. Kadang, cinta tidak butuh pesta atau perjalanan mewah. Cukup duduk bersama di lantai ruang tamu, sambil menonton televisi butut yang gambarnya bersemut. Suatu malam, lampu padam. Mereka hanya ditemani lilin kecil. Umi berkata pelan, "Gelapnya cinta bukan karena tak ada cahaya, tapi karena kita lupa saling melihat." Rizwan menatap nyala lilin itu lama, seolah melihat refleksi dari semua janji yang pernah mereka buat tanpa kata. Tahun berganti lagi. Anak pertama mereka lahir. Rumah kecil itu berubah menjadi lebih riuh, tapi juga lebih hangat. Rizwan mulai bekerja lebih keras. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak hanya bisa dicicil, tapi juga diwariskan. Umi, di sisi lain, belajar menjadi ibu dengan segala ketidaksempurnaannya. Kadang ia lelah, kadang ia menangis diam-diam di dapur. Tapi setiap kali menatap Rizwan dan anak mereka, ia tahu semua itu tidak sia-sia. Cinta mereka kini punya bentuk baru, kecil, lucu, dan sering menangis di malam hari. Mereka menamai anak itu Amira, yang berarti cahaya. Cahaya yang menuntun dua orang bodoh agar tidak tersesat, kata Rizwan suatu kali sambil tertawa. Umi tersenyum, menyadari betapa indahnya cinta yang bertumbuh lewat perjuangan. Tahun-tahun berikutnya berjalan cepat. Mereka sudah bukan pasangan muda yang sering bertengkar karena hal sepele. Kini mereka bertengkar karena siapa yang lupa bayar listrik. Tapi setelah itu, mereka akan tertawa lagi karena mereka sadar cinta memang tidak bisa dibayar lunas. Ia harus diperjuangkan seumur hidup. Hingga suatu hari, Umi sakit. Tidak parah, tapi cukup membuat Rizwan panik. Ia sadar tanpa Umi, rumah sekecil apapun akan terasa seperti gudang kosong. Ia merawatnya penuh perhatian, membuat bubur, menyiapkan obat, dan menatapnya setiap kali ia tertidur. Di dalam hati Rizwan berdoa agar Tuhan memberi waktu lebih lama untuk mencicil kebahagiaan ini. Beberapa hari kemudian, Umi membaik. Mereka duduk bersama di beranda, menikmati sore yang tenang. Umi berkata pelan, "Kita sudah berjalan jauh?" "Ya," Rizwan menjawab, "dan masih banyak yang harus dicicil." Mereka tertawa bersama. Hari terus berjalan, dan cinta mereka tetap tumbuh. Meski perlahan, kadang mereka bertengkar, tapi tidak pernah lupa berdamai. Kadang mereka kekurangan, tapi tidak pernah berhenti bersyukur. Rizwan mulai menua, rambutnya memutih. Umi juga, tapi wajahnya masih meneduhkan seperti dulu. Di usia senja, mereka sadar, cinta yang dicicil dengan sabar tidak akan pernah habis. Mereka duduk di kursi goyang, memandangi halaman kecil yang dulu mereka rawat bersama. Bunga di pot tampak layu, tapi masih berdiri tegak, seperti cinta mereka. Rizwan memegang tangan Umi, mengucap terima kasih dalam diam. Umi menatapnya dengan senyum yang sama sejak hari pertama mereka menikah. Cinta itu bukan siapa cepat dia dapat, gumam Rizwan, tapi siapa sabar sampai akhir. Umi hanya mengangguk. Hari berganti malam, malam berganti pagi. Dan waktu terus mencatat setiap cicilan kasih yang mereka bayar dengan kesetiaan. Amira tumbuh besar, membawa semangat cinta yang sama. Ia sering bertanya, "Mama, Papa, kenapa kalian gak pernah menyerah?" Umi menjawab karena cinta itu bukan soal punya, tapi soal menjaga. Rizwan menambahkan, dan kadang, menjaga berarti membayar harga yang tidak kelihatan. Mereka bertiga tertawa. Hidup sederhana, tapi penuh makna. Suatu malam, Rizwan menatap langit. Ia sadar bahwa segala lelah, tawa, tangis, dan cinta yang mereka jalani adalah bagian dari cicilan besar bernama hidup. Tidak ada yang benar-benar lunas, karena setiap hari selalu ada yang perlu dibayar. Dengan sabar, doa, dan cinta. Umi menatapnya dari jendela, tersenyum pelan. "Kita ini bukti. Ya, kalau cinta bisa dicicil," katanya lirih. Rizwan mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Asal dua-duanya mau bayar tepat waktu," balasnya lembut. Mereka saling menatap dalam diam, membiarkan cinta yang sederhana itu berbicara sendiri. Dunia luar mungkin menertawakan kesederhanaan mereka, tapi di dalam rumah kecil itu, bahagia bukan ilusi. Hanya cicilan kecil yang terus mereka bayar tanpa henti. Dan setiap kali matahari pagi masuk lewat jendela,
cinta mereka terasa seperti lunas untuk satu hari lagi. Sampai suatu saat nanti, ketika waktu menagih pembayaran terakhir, mereka siap, karena mereka sudah belajar mencintai dengan sabar. Cinta, ternyata, memang bisa dicicil, tapi tidak untuk dimiliki, hanya untuk dijalani, hingga hari terakhir.